everybody. I am your English teacher, Mr. Maritolan. We'll give you the lesson, especially about English grammar. Yeah. Okay. The topic of our lesson today that is about modals. Yeah, modals in Indonesian is kata kerja bantu. Ya, kata kerja bantu. Ya, in Indonesian ya. Jadi yang termasuk di dalam kata kerja bantu itu dalam bahasa Inggris ya, example ya, can, may, must, should, and will. Ya, can artinya dapat, semua sudah tahu ya. May artinya boleh, ya. Must artinya harus, ya. Should seharusnya, ya. Will akan. Oke, ya. Sekarang kita harus bisa membuat contoh ke dalam kalimat, ya. Kalau kalian sudah bisa bikin ke dalam kalimat, tentu saja nanti sudah bisa practice, ya. You can practice your tongue with your classmate, ya, sesama teman sekelasmu, ya. Or with your parents, with your brother, sister, and so on, ya. Boleh juga untuk orang tuamu, kamu latih lidahmu in English especially, ya, khususnya dalam bahasa Inggris. Oke, example ya, contoh. Nah, I can drive a car. It is in positive form, ya, dalam bentuk positif, ya. If you want to change this positive form into negative form, ya, engkau cukup menambahkan not di belakang can. Sebab can itu bisa berdiri sendiri, tidak perlu ditambah dengan do atau does, ya, langsung aja can, ya. Ini kita lihat. Setelah kita rubah menjadi seperti ini. I cannot drive a car. Saya tidak dapat mengemudikan sebuah mobil, ya. Kalau kita mau merubah, if you want to change into interrogative form like this, ya, seperti ini. Can I drive a car? Dapatkah saya mengemudikan sebuah mobil? Nah, jadi nggak perlu lagi bikin-bikin. Do, can I? Nggak ada itu, ya. Langsung saja dia. Can I drive a car? Nah, dan satu lagi perlu kalian perhatikan. Perhatikan ini. Sesudah kata-kata ini, can, may, must, should, will, ya, diikuti dengan kata kerja bentuk satu. Ini dia bentuk satunya, drive, ya. Ini drive, drive. Tidak boleh kau bikin drives tambah s, nggak boleh, ya. Atau driving, tidak boleh, ya. Atau bentuk dua dari drive, drove. Atau bentuk tiganya, driven, nggak boleh. Harus murni kata kerja bentuk satu, ya. Can, may, must, should, will diikuti kata kerja bentuk satu, ya. Oke, that is the using of can, itu penggunaan daripada kata can. Masih banyak lagi yang lain-lain, ya. Kalau kita mau bikin yang lain boleh, ya. You may use the others. Oke, now we see that is about may, ya, may. You may enter the classroom. It is in positive form, ya. If you change this positive form into negative form, kalau kalian mau rubah, ya, bentuk positif menjadi negatif, seperti ini jadinya. Lihat, tambahkan saja not di belakang may, ya. May not, ya. You may not enter, memasuki, ya. You may not enter the classroom. Tadi yang positifnya, you may enter the classroom, ya. Kalian boleh memasuki ruangan kelas. Itu artinya. Kalau negatifnya cukup tambah not di belakang may, ya. Ini, you may not enter the classroom. Oke, if you want to change into interrogative form like this, ya. May you enter the classroom? Bolehkah kalian memasuki ruangan kelas? Begitulah seterusnya, ya.
Begitulah seterusnya. Cari lagi kalimat-kalimat yang lain atau kata kerja yang lain. Contohnya yang lain, kita ambil yang contoh ya. Engkau boleh memakan sebuah buah mangga. Macam mana? You may eat a mango. Mango tulisannya. You may eat a mango. Positif ya kan? Kalau negatif dia langsung aja. You may not eat a mango. Kalau bertanya, may you eat a mango? Begitulah seterusnya, ya. Nah, atau kamu mau bertanya, mau bikin yang lain. Engkau boleh datang ke rumah saya. Bahasa Inggrisnya bagaimana? You may come to my house. Kalau negatifnya, you may not come to my house. Kalian tak boleh datang ke rumah saya. Kalau mau bertanya, bolehkah kami? Ya, bolehkah engkau? Bolehkah kalian datang ke rumah saya? Kau bikinlah. May we come to your house? Atau may you come to my house? Ya, itu dan seterusnya ya. Kita melangkah ke mas. Perhatikan mas, sama semua penggunaannya. Selalu diikuti dengan kata kerja bentuk satu, ya. Verb one. Ini help artinya menolong ya. Ini harus ya. Tadi udah di sana saya bikin artinya. Must artinya harus. Coba kita bikin ke dalam contoh kalimat yang baik dan sempurna. We must help our parents. Kita harus menolong orang tua kita. Itulah positifnya ya. Kalau negatifnya cukup saja tambah not di belakang must. We must not help our parents. Kita tidak harus menolong orang tua kita. Negatif itu ya. Ya, kalau bertanya bagaimana? Must we help our parents? Begitu seterusnya. Coba cari lagi kata kerja yang lain ya. Membilang apa? Kita harus menolong orang miskin itu bagaimana? Atau cari yang lain. Kita harus pergi ke gereja setiap hari Minggu. Siapa tahu? Menyatakan pergi apa? Go ya. Langsung aja di belakang must. Jadi we must go to the church on Sunday. Ya, kita harus pergi ke gereja pada hari Minggu. Ini contoh ya. We must go to the church. Ya, perhatikan yang saya bilang tadi. Ini kan bentuk satu. Go juga bentuk satu kan? We must go to the church ya. To the church. Di sana nanti ada saya bikin. Ya. On. Ini bisa seperti ini ya. Itu dia ya. Jadi ingat, selalu dia kata can, may, must, should, will selalu diikuti dengan kata kerja bentuk satu ya. Ini dia bentuk satunya. Kalau negatifnya we must not help our parents. Itu tadi ya. Must we help our parents? And so on, and so on. Apa artinya and so on? Dan seterusnya ya. Atau etc. dan lain-lain ya. Oke, sekarang kita melangkah ke pemakaian should. Apa tadi arti should? Should artinya seharusnya. Seharusnya. Ini juga selalu dia diikuti dengan kata kerja bentuk satu. Ya, perhatikan ini. After should, ya, it is followed by verb one. Ya, atau apa artinya? Should harus diikuti kata kerja bentuk satu. Kenapa saya bilang bentuk satu ini? Karena begini jalannya kan, drink, drank, drank. Itu kan artinya meminum ya, meminum. Itu artinya. Coba kita bikin dulu contohnya ke dalam kalimat. We should drink a lot of fresh water. Ini tadi artinya seharusnya kan, kita terjemahkan. Kita seharusnya meminum a lot of, apa itu? Banyak.
Fresh water, apa itu? Air segar, air yang segar, ya. Kita ulangi. We should drink a lot of fresh water. Kita seharusnya meminum banyak air segar. Itu positifnya kan? Nah, negatifnya ada perubahan sedikit loh. Kenapa berubah ini nanti ya? A lot of menjadi much. Kita lihat dulu. Coba. Negatifnya seperti ini. We should not atau we shouldn't, sama itu ya. We should not drink much fresh water. Ayo berubah dia. Kenapa berubah? Ini khusus untuk positif. Sedangkan ini much ini digunakan untuk kalimat negatif dan bertanya. Maka yang negatifnya lah, ini kan negatif ya. Nah, maka pakailah much, menyatakan banyak. Biar saya terjemahkan. We will translate the negative form ya, this sentence ya. We should not drink much fresh water. Kita seharusnya tidak meminum banyak air segar. Itu negatif ya. Oke, who knows to change into interrogative form? Siapa yang bisa merubahnya ke dalam kalimat pertanyaan? Nah ini dia. Cukup pindahkan aja ke depan ya, should-nya ya. Should we drink a lot of fresh water? Ya, should we drink a lot of fresh water? Ya, oke. Saya ulangi sekali lagi tadi. Ini a lot of, artinya banyak, bisa digunakan dalam positif ya, dan bertanya ya. Nah, sedangkan yang ini tadi digunakan dalam kalimat negatif dan bertanya. Oke, itu penggunaan daripada kata should yang artinya seharusnya. Kita melangkah ke yang will. Oke, apa tadi arti will? Akan ya. Ya. Yang menggunakan will ya. Contoh ya, example, we will go to the church soon. Nah, kita akan pergi ke gereja segera. Kita akan pergi segera ke gereja. Jadi segera ini boleh juga diganti dengan tomorrow ya, atau next week, next month, next year. The day after tomorrow, apa artinya nih? Lusa, ya. Itu positifnya. Negatifnya, we will not go to the church soon. Bertanya, we go to the church soon. Itulah pemakaian daripada will. Oke, I think that is all. Saya kira itu semua. Untuk ulangan kalian besok, ya, ulangan kalian saya kasih, ya, that is about ini, ya. Make your own sentence by using can. Nah, dua saja, dua kalimat aja bikin ya, tapi lengkap dengan positif, negatif, bertanya ya. Ini juga dua, semua dua-dua ya. Dua can, dua may, dua must, dua should, dua will. Udah? Tapi positif, negatif, bertanya ya. Oke, I think that is all. Oke, thank you very much.